Judul firman Tuhan pagi ini, apakah hidupku menjadi jejak Tuhan? 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan itu sabar, Tuhan itu panjang sabar. Amin. Buktinya kita sudah tahu kebenaran, kita tidak melakukan atau sengaja melanggar, tetapi pagi ini saudara masih ada. Amin. Itu bukan Tuhan ingin kita tetap tinggal dalam dosa, tetapi itu kesabaran Tuhan supaya kita berbalik dan bertobat. Kalau tidak kita akan binasa. Saudara yang kekasih, kita mau belajar arti kata jejak itu apa sih? Nah, dari Kamus Besar ada banyak definisinya. Tetapi yang saya ambil yang ada hubungannya dengan khotbah kita pagi hari ini adalah jejak, artinya bekas. Tahu jejak ya? Bekas. Biasanya kalau saudara jalan di pantai, kaki saudara agak nancep di pasir, itu ada jejaknya, ada bekasnya ya. Atau kalau saudara dari luar rumah hujan terus masuk, jangankan masuk rumah, masuk ke gereja, kadang-kadang meninggalkan jejak bekasnya ya. Jejak itu artinya bekas yang menunjukkan adanya perbuatan dan sebagainya yang telah dilakukan. Perbuatan atau kelakuan yang jadi teladan. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi kita percaya bahwa langit bumi Tuhan yang ciptakan. Agama apapun mengakui Tuhan itu ada. Padahal mereka tidak pernah melihat Tuhan juga seperti kita. Dari mana orang tahu Tuhan itu ada? Ketika melihat pohon-pohon yang besar, bunga-bunga, ketika melihat binatang-binatang yang indah-indah luar biasa. Di situ manusia tahu bahwa dia nggak mungkin membuatnya. Menggambar bisa, tetapi menjadikan kuda Nil, menjadikan pohon pepaya, itu nggak ada manusia bisa. Ya, dari situ kita tahu Tuhan itu ada. Jadi ciptaan Tuhan itu meninggalkan jejak Tuhan, bahwa ada pencipta. Nah, di dalam kekristenan saya dan saudara bukan sekedar meninggalkan jejak Tuhan bahwa pencipta itu ada, tidak. Tetapi kita dipanggil untuk meninggalkan jejak Tuhan, yaitu menunjukkan siapa pribadi Allah yang sesungguhnya. Amin. Amin saudara. Makanya perbuatan kita, kelakuan kita, disitulah orang bisa melihat jejak siapa yang kita tinggalkan. Karena hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak meninggalkan jejak Tuhan melalui hidup kita, berarti kita meninggalkan jejak lawannya Tuhan. Lawannya Tuhan itu siapa? Satan, setan, atau iblis. Enggak ada pilihan di tengah-tengah saudara. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kembali kepada salib. Salib itu Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu memberikan pengampunan. Amin. Dosa kita diampuni. Yesus berkata, Alkitab menulis di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa semua dosa manusia diangkut di atas kayu salib. Yesaya menulis, dosamu merah seperti apapun kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya, maka pengampunan itu menjadi milik kita. Saudara percaya dosamu sudah diampuni? Amin. Nah, supaya manusia memiliki pikiran dan perasaan Kristus, itu tujuannya pengampunan.
Salib diadakan bukan sekedar dosa kita diampuni, tetapi ada tujuan, ada goalnya, yaitu supaya kita sebagai orang percaya memiliki pikiran, memiliki perasaan seperti Kristus. Karena kalau dosa kita nggak diampuni, kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Allah itu kudus. Bagaimana kita memahami pikiran Allah yang kudus? Bagaimana kita memahami perasaan Allah yang kudus kalau kita hidup di dalam dosa? Makanya Yesus menyelesaikan masalah dosa itu. Dia membuka pintu sehingga kita manusia yang berdosa ditutup oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa menghampiri Allah dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Ketika hubungan itu terjalin, ada koneksi antara manusia dengan Allah, barulah manusia bisa memahami pikiran Allah seperti apa, perasaan Allah seperti apa. Dalam bahasa sederhananya, kita harus menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. To be like Christ, ini di depan. Filipi 2 ayat yang kelima. Kenapa kita harus menjadi seperti Yesus? Karena Yesus itu teladan. Dia Allah menjadi manusia. Tetapi dalam kemanusiaannya dia menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi pribadi yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika hidup kita seperti Kristus, seperti Yesus, baru kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Jadi saudara beragama Kristen belum tentu layak disebut anak Allah. Mau rajin ke gereja kek, mau melakukan amal apa kek, liturgi-liturgi, belum tentu. Tetapi ketika hidupmu seperti Kristus, ketika hidup kita seperti Yesus, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 itu ada kata Kristen yang pertama kali muncul di Antiokhia. Ketika Barnabas dan Yohanes datang, mereka menyatakan firman Tuhan, ajaran Yesus. Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga. Berkumpullah beberapa orang mendengar pengajaran itu. Kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan 1 tahun itu mereka berkumpul belajar kebenaran, ternyata meninggalkan jejak. Jejak apa? Orang-orang yang ada di luar mereka melihat, wow, perkumpulan itu, orang-orang itu mereka sebut Kristen. Kristen itu apa? Seperti Kristus. Kristen itu apa? Kristus kecil. 1 tahun. Orang bisa melihat dan menyebut mereka Kristen. Pertanyaan saudara, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Adakah orang ketemu saudara dan berkata, aku sejak mengenal kamu, aku bisa melihat loh siapa Tuhan kamu. Aku melihat kamu, aku merasakan kasih Tuhan lewat kamu. Aku melihat kamu, aku melihat Kristus yang kamu sembah itu. Pernah gak ada orang yang bukan Kristen yang ketemu saudara dan mengucapkan kalimat itu? Di Antiokhia cuma 1 tahun loh saudara. Tetapi orang menyebut mereka Kristen. Dari mana? Dari jejak yang mereka tinggalkan. Dari jejak hidup mereka menunjukkan jejaknya Kristus. Artinya mereka hidup menurut cara, menurut pola yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi perenungan buat kita ya, mungkin ada saudara dari lahir Kristen, ada sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pulang dari gereja, renungkan. Apakah hidupku sudah meninggalkan jejak Tuhan? Apakah aku sudah layak disebut anak-anak Allah? Nah saudara yang kekasih, dalam Yohanes 4 ayat 34 kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita kan mau seperti Kristus, mau seperti Yesus, amin. Nah, seperti Yesus tuh dalam hal apa? Bukan rambutnya yang dibikin panjang, bukan janggutnya yang dibikin jamban namanya ya, bukan. Tetapi dalam hal ini yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Sederhana. Di ayat awal tadi kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Kehendak Allah secara universal itu apa? Cuman satu. Jangan ada seorang pun yang binasa. Amin. Kalau kehendak Allah pribadi lepas pribadi secara spesifik, saudara tanya Tuhan. Makanya kenapa saudara harus punya jam doa setiap hari. Harus belajar firman Tuhan. Supaya saudara punya kepekaan. Supaya saudara diberi hikmat Allah untuk memahami apa kehendak Allah yang aku harus lakukan di sepanjang hari ini. Orang harus mencari, harus datang kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Tetapi kehendak secara umum hanya satu. Tidak ada seorang pun yang binasa. Dan Yesus datang. Dia bilang, makananku melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara yang kekasih, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, semua tertulis di dalam Injil. Jadi Injil itu arti sederhana adalah kabar baik. Injil itu disebut kabar baik, mengapa? Karena berisi, menulis, mencatat tentang apa yang Yesus ajarkan selama dia hidup menjadi manusia. Dan apa yang Yesus sudah lakukan. Yang bisa kita teladani sehingga hidup saya dan saudara bisa menjadi seperti Kristus. Amin. Kalau nggak baca Alkitab, gimana kita kenal Yesus? Gimana kita tahu perbuatannya? Bagaimana kita tahu apa ajarannya? Kalau tidak kenal, bagaimana kita hidup seperti dia? Banyak orang menyanyi ada lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Tema di gereja to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Tetapi kenyataan di rumah saudara nggak pernah mau belajar Alkitab. Nggak pernah punya persekutuan dengan Tuhan untuk mengenal dia lebih dalam. Dari mana saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus? Amin. Nah, Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapakku. 1 Petrus 2 ayat 9, kehendak Allah tidak ada seorang pun yang binasa. Itulah sebabnya ya Tuhan berkata bahwa kalau dia belum datang, itu karena dia sabar, kata Petrus. Supaya apa? Supaya kita nggak binasa. Tetapi supaya kita bertobat dan berbalik. Ini alasan mengapa kita harus bertobat. Ya, saudara sudah bertobat belum? Sudah Bu Pendeta, saya kan sudah dibaptis. Baptisan tanda pertobatan. Tanda. Tetapi bagaimana hidupmu yang sesungguhnya sudah bertobat atau belum? Itu tidak semudah hanya memasukkan di dalam baptisan air di kolam. Tetapi yang disebut pertobatan itu proses sepanjang umur hidup kita. Jadi bertobat itu bukan satu titik sudah dibaptis, wow sudah bertobat, selamat ya hidup baru. Tidak. Pertobatan itu satu garis panjang. Bertobat itu bukan hanya perbuatanmu, tetapi isi pikiranmu yang orang tidak tahu. Manusia batiniamu tidak tulus, masih egois, masih ada iri hati, kebencian yang mungkin orang lain tidak tahu. Karena kamu bisa menyimpannya. Orang gak bisa baca bahasa tubuhmu, tetapi Tuhan tahu. Amin. Kalau yang di luar aja orang lihat kita gak menunjukkan pertobatan, tidak mungkin manusia dalam tuh berubah. Amin. Yang orang lihat aja nyata-nyata kamu salah, kamu tidak hidup sesuai firman,
saudara tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Apalagi yang di dalam, yang orang gak bisa tahu. Amin saudara. Makanya Roma 12 ayat 2, di dalam kekristenan definisi pertobatan itu cuma satu. Metanoia, perubahan pikiran. Kalau pikiranmu dibaharui, ada kesempatan berbuat dosa sekalipun tanpa resiko misalnya. Saudara tetap tidak akan melakukan dosa itu. Kenapa? Karena pembaharuan pikiran, cara berpikirmu yang sudah diubah. Kenapa ada orang berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran masuk penjara? Tahun depan bisa masuk penjara lagi. 2 tahun masuk penjara dengan kasus yang sama. Kenapa? Karena ininya nggak diubah. Selama di penjara, keluar penjara, oh iya aku mau berubah. Giliran kenyataan, ada kesempatan berbuat dosa, lakukan lagi. Bahkan dosa yang sama. Dulu curi ayam karena masuk penjara. Sekarang bukan curi ayam lagi, curi motor. Lebih keren. Kenapa? Karena ini nggak dibaharui, nggak dirubah. Makanya metanoia itu perubahan pikiran. Sehingga cara berpikir kita berubah. Cara berpikir manusia, apa yang aku makan hari ini? Apa yang akan aku kejar untuk kesuksesanku? Tetapi ketika pikiranmu diisi kebenaran, cara pandangmu berubah. Hidupku bukan hanya di dunia ini. Hidupku bukan hanya sekedar 70-80 tahun. Tetapi hidupku yang sesungguhnya setelah aku mati. Dan itu kekekalan. Apa yang aku harus persiapkan hari ini supaya di kekekalan aku layak tinggal bersama Tuhanku. Orang mempersiapkan diri hari ini hanya untuk masa depannya. Bagaimana aku tua supaya aku tidak menyusahkan orang. Bagaimana aku tua supaya aku tidak sakit. Bagaimana aku tua supaya aku bisa mandiri. Itu terus yang dikejar, dipersiapkan. Saudara tua pun, berapa lama sih saudara tua? Ada orang gak sampai tua sudah meninggal. Tetapi kan setelah kematian itu hidup kekekalan. Jadi pertanyaan apa yang saudara sudah persiapkan untuk kekekalanmu? Cuman satu, bertobat, berbalik. Supaya apa? Supaya tidak binasa. Binasa itu kan bicara setelah kematian kita. Kamu binasa, kamu masuk surga atau neraka. Kamu dibuang ke neraka, kamu binasa. Itu maut. Dan Tuhan tidak mau kekekalan kita binasa. Makanya selagi masih hidup, masih bernafas, cari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata banyak ayat, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selagi saudara masih bisa mencari Dia. Amin saudara. Sungguh-sungguh jadi orang Kristen ya. Nah, jejak yang harus kita tinggalkan itu apa? Bagaimana implikasinya? Yaitu yang pertama lewat perkataan, yang kedua lewat perbuatan. Seharusnya hidup kita melalui perkataan itu meninggalkan jejak Tuhan. Jadi orang dengar kita ngomong itu seperti dia mendengar suara Tuhan. Yang kedua perbuatan kita, kelakuan kita. Ketika orang melihat siapa kita, mereka bisa melihat ada perbuatan Tuhan. Ada Tuhan yang terwujud lewat perbuatan kita. Entah itu dengan kasih kita, kepedulian kita. Amin saudara. Yang pertama melalui perkataan. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Kita baca ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-12, saya baca buat saudara. Ayat 33 mulai sampai ayat 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya kamu itu dikenal, pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak,
Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, baca sama-sama yuk. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Di dalam Yakobus 3 ayat 12, jikalau orang bisa mengendalikan lidahnya, dia sempurna. Amin. Amin saudara. Tinggalkan jejak Tuhan melalui perkataanmu. Jadi yang gosip-gosip, bicara kekurangan orang, itu harusnya udah bukan bagian kita lagi. Setiap kita bertemu dengan orang, kita harus tanamkan di pikiran kita. Mungkin ini kesempatan terakhir saya bertemu dengan dia. Entah dia yang mati, entah saya yang mati duluan. Nah, saudara harus pakai kesempatan terakhir itu bagaimana meninggalkan jejak lewat perkataanmu bahwa dia tahu bahwa Tuhan yang berkata lewat saudara. Amin saudara. Jadi tanamkan prinsip itu. Mungkin ini pertemuan saya terakhir. Entah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan teman kerja, apalagi dengan orang-orang yang belum seiman. Sampaikan kebenaran, sampaikan kabar baik. Ngomong sesuatu yang baik. Kalau dunia mengajarkan yang positif, itu yang kamu ngomong. Karena katanya perkataan itu doa. Kita bukan sekedar positif, kita mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu mau di ujung dunia manapun dia tetap kebenaran, gak berubah-berubah. Amin. Amin saudara. Tinggalkan jejak lewat perkataanmu. Karena setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Perkataanmu, kamu akan menerima akibatnya. Dihukum atau dibenarkan tergantung perkataan. Saya punya prinsip kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Sekarang udah semakin dewasa, kalau nggak bisa ngomong benar, lebih baik diam. Daripada itu menyakiti orang. Amin. Oke, orang nggak sakit, bercanda mereka ketawa. Tapi sadar nggak kalau itu menyakiti Tuhan? Kadang candaan-candaan kita menyakiti hati Tuhan. Waktu kita ngomong orang bisa ketawa, tapi Tuhan sakit. Amin saudara. Oke, yang kedua, jejak yang harus kita tinggalkan adalah lewat perbuatan. Wahyu 22 ayat 11 dan 12, kita baca ayat ini. Itu kurang lebih sama dengan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Bahwa semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Wahyu 21 ya. Wahyu 21 itu. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Amin saudara. Saudara yang kekasih, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Amin. Ketika di dalam penghakiman, perbuatan kita itu akan menunjukkan kita layak menerima Yerusalem baru, ada di langit yang baru, bumi yang baru, atau tidak. Bagian Tuhan sudah selesai. Dia mengangkut dosa semua manusia.
Tetapi bukan hanya selesai disalib, ada bagian kita. Perbuatan kita harus meninggalkan jejak Tuhan. Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Injil Matius, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ayat selanjutnya, lewat perbuatanmu, Bapamu dipermuliakan. Itu yang namanya meninggalkan jejak Tuhan melalui hidup kita. Sekarang perbuatan kita jadi berkat enggak? Enggak usah tanya bos di kantor bagaimana hasil kerja saya. Enggak usah tanya tetangga, tanya aja suamimu kalau kamu istri. Kalau kamu istri tanya suami, kalau kamu suami tanya istrimu. Kalau kamu orang tua tanya anak-anakmu. Apakah aku sebagai suami, kamu bisa melihat perbuatan Tuhan lewat perbuatanku setiap hari? Apakah aku sebagai istri, suamiku, apakah kamu melihat perbuatanku, kelakuanku seperti perbuatan Yesus, seperti kelakuan Yesus kalau hari ini dia masih hidup seperti 2000 tahun yang lalu? Orang tua jujur tanya kepada anak-anak, kalau kalian melihat ayahmu, bapakmu, ibumu ini, apakah kalian melihat perbuatan Tuhan? Apakah kalian merasakan kasih Tuhan lewat saya sebagai ayahmu, lewat saya sebagai ibu? Dan itu jawaban yang jujur dari mereka. Jikalau di dalam rumahmu kamu bisa meninggalkan jejak Tuhan, keluar rumah kamu gak hidup dalam kemunafikan. Itu hidupmu yang sesungguhnya, itu pribadimu yang sesungguhnya. Amin saudara. Amin. Amin. Haleluya. Makanya kan ada orang bilang lebih susah tanda kutip menyelamatkan pembantu. Orang bisa keluar-keluar di luar sana bersaksi, banyak orang dibaptis, menginjil, wah banyak yang datang. Tapi pembantunya sendiri tidak mau bertobat. Kenapa? Karena bosnya kalau marah kebun binatang keluar, piring terbang keluar. Tapi yang tahu kan orang rumah. Orang di luar tahu dia pakai jubah keagamaan. Amin saudara. Tetapi kita kan gak mau seperti itu. Makanya anggaplah kesabaran Tuhan. Waktu Tuhan belum datang-datang, dari saya sekolah minggu saya ngerti udah denger loh. Udah ada lagu tuh. Dan diajar sekolah minggu. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Ini umur saya sudah hampir setengah abad. Gak datang-datang. Tapi kita belajar 1 Petrus 2 ayat 9. Anggaplah kesabaran, kedatangan Tuhan yang belum muncul-muncul. Anggaplah itu sebagai kesabaran. Supaya apa? Supaya kita bertobat dan berbalik. Dan jangan binasa. Karena kehendak Allah tidak seorang pun yang binasa. Jadi kalau kita dikasih perpanjangan waktu hari ini. Saudara dulu udah sakit, mungkin udah mau mati, masih bisa hidup. Saudara mungkin banyak pergumulan, tekanan semua. Toh masih hidup hari ini. Bisa melewati itu semua. Itu perpanjangan yang Tuhan kasih. Hargai setiap kesempatan. Karena kita tidak tahu apakah hari ini kesempatan terakhir saya, kesempatan terakhir saudara, kita tidak tahu. Tapi selagi ada kesempatan, tinggalkan jejak Tuhan. Melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu. Sehingga orang yang gak pernah tahu Tuhan itu apa, ketika dia melihat kamu, melihat perbuatanmu, mendengar perkataanmu, seperti mendengar suara Tuhan. Seperti melihat tangan kasih Tuhan yang dipanjangkan lewat tanganmu. Amin. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apakah hidup saya sudah meninggalkan jejak Tuhan? Hidup saudara sudah meninggalkan jejak Tuhan? Jawabannya, perhatikan perkataanmu, lihat perbuatanmu. Mari kita tundukkan kepala.